Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Langit hitam tanpa bintang menambah aura kelam kampung yang telah lama ditinggalkan. Sesuatu yang tak kasat mata menunggu di sana. Siapkan dirimu untuk menghadapi kengerian yang tersembunyi di balik kecantikan menawan yang menjadi senjata mematikannya. Kampung terlarang, begitu masyarakat menyebutnya. Terletak jauh dari pusat kota, kampung ini telah ditinggalkan selama bertahun-tahun, terselimuti mitos tentang sosok hantu cantik yang menghantui setiap sudutnya. Ardi, seorang peneliti paranormal, tertarik dengan legenda tersebut. Ini adalah kesempatan sempurna untuk menguji keberaniannya dan mencari jawaban atas kisah yang sudah lama menjadi misteri. Saat ia tiba di gerbang desa, bayangan pohon yang menjulang tinggi menyambut dengan cara yang mencekam. Cahaya bulan menyelinap di antara cabang-cabang, menciptakan ilusi bayangan bergerak. Angin malam berdesir lembut, namun suara itu segera terganggu oleh langkah kakinya yang terasa terlalu nyaring di jalanan berbatu. Ardi merasa ada sesuatu yang mengawasi, meski tak ada siapapun di sana. Suara pelan tiba-tiba terdengar di kejauhan, seperti tawa seorang wanita. Itu hanya sekilas, tapi cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Ia berhenti sejenak, mendengarkan dengan seksama, tapi suara itu menghilang seolah-olah tak pernah ada. Rasa penasaran yang mendorongnya ke tempat ini mulai bergeser menjadi kegelisahan. Meskipun kampung itu tampak kosong, ada sesuatu yang membuat udara terasa tegang, seperti menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Ardi mencoba menenangkan diri, melanjutkan langkahnya menuju sebuah rumah besar di ujung kampung. Rumah yang menurut cerita menjadi sarang hantu cantik itu. Setiap langkah membawanya semakin dekat dengan misteri yang tersembunyi di balik kecantikan yang mematikan. Dan malam baru saja dimulai. Ardi berdiri di depan rumah besar itu, bangunannya sudah lapuk dimakan usia. Jendela-jendelanya yang rusak dan pintu yang sedikit terbuka seperti memanggil-manggilnya untuk masuk. Cahaya bulan yang tadinya samar kini seakan enggan menyinari rumah tersebut, menyisakan bayangan gelap yang mendominasi. Jantung Ardi mulai berdetak lebih cepat, namun ia berusaha tetap tenang. Langkahnya semakin pelan saat mendekati pintu. Setiap sentuhan kaki di lantai kayu yang berderak menambah suasana mencekam. Tiba-tiba, ada getaran halus di udara. Seperti ada sesuatu yang bergerak cepat di balik bayangan. Ia menoleh, tapi hanya kegelapan yang menyambut pandangannya. Pikirannya mulai dipenuhi rasa takut yang tak bisa ia jelaskan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Dengan sedikit ragu, Ardi mendorong pintu kayu yang usang itu. Engselnya berderi tajam, seolah memberikan peringatan. Di dalam, ruangan itu tampak kosong, hanya dihiasi oleh debu tebal dan sisa-sisa perabot yang sudah rusak. Tapi ada sesuatu yang aneh, udara di dalam rumah ini lebih dingin dari luar. Dingin yang menusuk sampai ke tulang, seperti menyelimuti seluruh tubuhnya. Saat Ardi melangkah lebih dalam, ia mulai merasakan kehadiran yang tak terlihat. Di sudut ruangan, sebuah cermin besar berdiri, lapisan debunya begitu tebal sehingga hampir tidak memantulkan apapun. Tapi dari cermin itu, Ardi merasakan tatapan seseorang, seolah-olah ada mata yang memperhatikan setiap gerakannya. Langkah-langkah kakinya tiba-tiba berhenti, karena dari sudut matanya, ia melihat sesuatu di cermin. Sosok seorang wanita, berdiri diam di belakangnya. Wajahnya tidak terlihat,
tapi rambut panjang hitamnya terurai sampai ke lantai. Ardi tertegun, tubuhnya kaku, dan sebelum sempat berbalik, sosok itu menghilang. Namun, suara tawa lembut wanita itu kembali terdengar, semakin jelas dan semakin dekat. Suara tawa itu membuat Ardi merinding. Lembut, namun mengandung ancaman yang tak terlihat. Ia berbalik dengan cepat, berharap melihat siapa yang membuat suara tersebut. Namun ruangan itu tetap kosong, tak ada siapapun selain dirinya. Cermin besar di sudut ruangan kini hanya memantulkan bayangan gelap yang statis, seolah menantang Ardi untuk mendekat. Ia melangkah mundur, merasa ada yang tidak beres. Ketika ia mengedarkan pandangan, ruangan yang tadinya kosong mulai berubah. Benda-benda yang sebelumnya berantakan seperti tiba-tiba tersusun rapi. Meja kayu di tengah ruangan tampak bersih, dan kursi-kursi di sekelilingnya tampak baru. Bahkan udara yang tadinya dingin kini terasa lebih hangat. Suasana berubah dalam sekejap, membuatnya merasa seakan-akan waktu telah berbalik. Langkah kakinya terhenti saat suara langkah lain terdengar dari lantai atas. Ini bukan lagi tawa samar yang mendirikan bulu kuduknya, melainkan langkah kaki nyata, pelan tapi pasti. Suara itu bergema di seluruh rumah, menyusuri tangga kayu yang mengarah ke lantai bawah. Ardi menatap tangga itu, berharap tidak ada yang muncul dari balik bayangan. Namun suara langkah itu tidak berhenti. Satu persatu, suara itu semakin mendekat. Jantung Ardi berdebar semakin kencang, dan ia merasakan aliran adrenalin menyebar ke seluruh tubuhnya. Ia terjebak antara rasa penasaran dan ketakutan. Apakah ini yang selama ini menghantui tempat ini? Apakah sosok wanita tadi akan muncul kembali? Tiba-tiba, langkah kaki itu terhenti di puncak tangga. Ardi menahan napas, menunggu sesuatu untuk terjadi. Dalam hening yang mencekam, terdengar suara pintu yang terbuka pelan, seolah seseorang baru saja memasukinya. Sebelum sempat memikirkan apa yang harus dilakukan, ia mendengar suara halus dari belakangnya, seperti bisikan. "Kamu seharusnya tidak datang ke sini." Kalimat itu begitu dekat, seakan diucapkan tepat di telinganya. Ardi tersentak dan berbalik, tapi lagi-lagi, hanya kegelapan yang menyambutnya. Ardi terdiam, keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Suara bisikan tadi begitu nyata, seolah ada seseorang berdiri tepat di belakangnya. Namun, tidak ada satupun wujud yang terlihat. Ruangan kembali sunyi, hanya deru napas Ardi yang terdengar. Kengerian yang ia rasakan semakin mencekam, tapi rasa penasaran juga belum sirna sepenuhnya. Ia tidak bisa pergi begitu saja, belum sebelum menemukan jawaban. Ardi menatap tangga yang masih terdiam, seperti menyembunyikan rahasia di balik bayangan gelapnya. Rasa takut menjeratnya, tapi dorongan untuk mengungkap misteri ini lebih kuat. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati tangga, mencoba mendengar dengan lebih jelas. Langkah-langkah itu telah berhenti, tapi udara di sekitarnya masih terasa tegang, seakan ada yang mengawasinya dari kegelapan. Saat ia mulai menapaki anak tangga pertama, sebuah hembusan angin dingin menerpanya, membuat tubuhnya menggigil. Setiap langkah yang diambil terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang menahannya untuk tidak melanjutkan. Namun, ia terus maju, satu persatu, sampai akhirnya ia tiba di puncak tangga. Ruangan di lantai atas terasa lebih kelam daripada yang ia bayangkan. Hanya ada satu lorong panjang dengan pintu-pintu tua di setiap sisinya. Di ujung lorong, sebuah pintu sedikit terbuka, memperlihatkan secercah cahaya redup yang entah datang dari mana. Ardi berdiri diam,
memandangi pintu itu dengan jantung yang berdetak cepat. Pintu itu seolah memanggilnya, menariknya untuk mendekat. Tanpa berpikir panjang, ia mulai melangkah menuju pintu tersebut. Setiap langkah terasa semakin sunyi, seakan seluruh rumah ikut menahan napas. Sesampainya di depan pintu, Ardi ragu sejenak. Tangannya terulur, tapi sebuah perasaan takut yang tak terkendali menyelimutinya. Tepat saat ia menyentuh gagang pintu, suara tawa lembut kembali terdengar dari dalam, membuat darahnya membeku. Ia mendorong pintu perlahan, dan di baliknya, sosok wanita cantik berdiri di tengah ruangan, punggungnya menghadap Ardi. Rambut hitam panjangnya terurai sempurna, tubuhnya terlihat anggun dan tenang. Namun, ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang membuat Ardi ingin segera mundur, tapi kakinya seakan tertahan di tempat. Wanita itu perlahan mulai berbalik. Saat wanita itu berbalik, Ardi langsung terpaku. Wajahnya begitu sempurna, nyaris tidak manusiawi. Kecantikannya memikat namun mengandung sesuatu yang mengerikan, seperti bayangan gelap yang tersembunyi di balik senyumnya yang tenang. Mata wanita itu menatap lurus ke arah Ardi, tajam dan penuh misteri, seolah bisa menembus jiwanya. Seketika, ruangan terasa semakin dingin, dan udara menjadi berat. Ardi tidak bisa berkata apa-apa. Tubuhnya seolah terperangkap dalam ketakutan, tapi juga dalam pesona yang menakutkan dari sosok itu. Wanita tersebut tetap berdiri di tempatnya, tanpa bergerak, hanya menatapnya dengan tatapan yang tak terjelaskan. Ada sesuatu dalam tatapan itu, sesuatu yang tidak normal, sesuatu yang membuat Ardi merasa bahwa ia tidak sendirian di ruangan itu. Tiba-tiba, wanita itu tersenyum. Senyum yang awalnya tampak lembut kini berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap, lebih menyeramkan. Ardi merasakan hawa dingin yang tajam menyelimuti seluruh tubuhnya, seolah ada energi aneh yang mulai menguasai tempat itu. Perlahan, wanita itu mulai berjalan mendekatinya. Setiap langkahnya begitu pelan, tapi setiap detiknya terasa seperti selamanya bagi Ardi. "Kenapa kamu datang ke sini?" Suara wanita itu lembut, tapi ada ancaman yang tersembunyi di balik kata-katanya. Ardi mencoba menjawab, tapi suaranya tersangkut di tenggorokannya. Dia hanya bisa mundur selangkah demi selangkah, mencoba menjaga jarak dari wanita itu. Namun, wanita itu terus mendekat, dengan wajah yang tetap tersenyum dan mata yang tidak pernah lepas dari tatapan Ardi. "Sudah banyak yang datang ke sini, tapi tidak ada yang pernah keluar," wanita itu berbisik, kali ini suaranya lebih dekat. Jarak antara mereka kini hanya beberapa meter. Tiba-tiba, pintu di belakang Ardi tertutup dengan keras, menggema di seluruh ruangan. Dia terkunci di dalam, tanpa jalan keluar. Wanita itu kini berdiri hanya beberapa langkah darinya, tatapannya semakin dalam dan mematikan. Dan saat itulah Ardi menyadari bahwa ia bukan hanya berhadapan dengan hantu cantik, ia sedang berhadapan dengan kematian itu sendiri. Ardi mundur dengan panik, punggungnya membentur dinding dingin di belakangnya. Wanita itu semakin mendekat, tatapan matanya tak pernah lepas dari wajah Ardi. Meski wajahnya terlihat begitu cantik, ada aura kegelapan yang semakin pekat menyelimuti dirinya. Ardi berusaha keras untuk menenangkan diri, tapi rasa takut yang menggigit seolah membuat seluruh tubuhnya membeku. "Jangan takut," bisik wanita itu, suaranya lembut, tetapi penuh dengan racun tersembunyi. "Aku hanya ingin mengenalmu lebih dekat." Ardi tidak bisa bergerak, tubuhnya terasa lumpuh oleh kehadiran sosok itu. Setiap kali wanita itu mendekat, udara di sekitarnya terasa semakin dingin,
seperti semua kehidupan di ruangan itu terserap oleh sosoknya. Dengan senyum yang semakin lebar, wanita itu mengulurkan tangannya, seolah hendak menyentuh Ardi. Tapi Ardi tahu, jika ia membiarkannya menyentuh, sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Saat jari-jari dingin wanita itu nyaris menyentuh kulitnya, Ardi tersentak sadar. Dia harus keluar dari sini, sekarang. Dengan sekuat tenaga yang tersisa, Ardi melompat ke samping, menghindari sentuhan itu, dan berlari menuju pintu. Namun, pintu itu terkunci rapat, tidak ada jalan keluar. Tawa wanita itu kembali memenuhi ruangan, kali ini lebih keras, seolah menikmati ketakutan yang dirasakan Ardi. Tak ada jalan keluar, kata wanita itu sambil mendekat lagi. Kamu akan menjadi bagian dari tempat ini, seperti yang lain. Ardi mulai panik. Ia mencari apa saja yang bisa digunakannya untuk melindungi diri, namun ruangan itu kosong. Satu-satunya yang tersisa hanyalah cermin besar di sudut ruangan. Dalam putus asa, ia menatap ke arah cermin, berharap menemukan sesuatu yang bisa membantunya keluar dari situasi ini. Dan di sanalah ia melihat sesuatu yang aneh. Di dalam cermin, bayangan wanita itu berubah. Wajahnya yang cantik perlahan memudar, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Kulitnya mengelupas, matanya kosong, dan senyumnya menjadi taring yang menakutkan. Ardi melihat cermin itu dengan ngeri, menyadari bahwa sosok di depannya adalah makhluk yang jauh lebih jahat dari yang pernah ia bayangkan. Semuanya berakhir di sini. Suara wanita itu berubah menjadi serak, dan tubuhnya semakin mendekat, seperti bayangan gelap yang siap menelan seluruh keberadaan Ardi. Ardi berdiri terpaku di depan cermin, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Sosok wanita itu yang tadinya cantik ini berubah menjadi makhluk mengerikan yang tampak seperti perwujudan kematian. Matanya yang kosong menatapnya tanpa berkedip, dan tawa yang sebelumnya lembut kini berubah menjadi suara mengerikan yang menggema di seluruh ruangan. Sekarang kamu milikku, desis wanita itu, suaranya serak seperti berasal dari kedalaman kegelapan. Ardi mundur, matanya tak lepas dari cermin yang menampilkan wajah asli dari entitas yang berdiri di depannya. Ia tahu, jika ia tidak menemukan cara untuk melawan, malam ini akan menjadi akhir bagi dirinya. Di tengah kepanikan, Ardi merasakan sesuatu yang berbeda dari cermin. Bayangannya sendiri terlihat samar, seolah bukan pantulan dirinya yang biasa. Dalam keputusasaan, ia mengulurkan tangan ke arah cermin, mencoba menyentuh permukaannya. Jarinya merasakan dinginnya kaca, namun di balik itu, ada sensasi lain, seperti cermin tersebut bukan hanya benda mati, melainkan portal ke tempat yang lain. Wanita itu semakin mendekat, tangannya yang memanjang tampak lebih mirip cakar daripada tangan manusia. Ardi tidak punya pilihan lain. Dengan satu gerakan cepat, ia menekan tubuhnya ke arah cermin. Untuk sesaat, dia merasakan permukaan keras kaca menahan tubuhnya, tapi kemudian, sesuatu terjadi. Cermin itu seperti menelan Ardi, menariknya masuk ke dalam kegelapan. Segalanya berputar dengan cepat. Suara tawa wanita itu menggema lebih keras di kepalanya. Ardi terlempar ke dalam kehampaan, jatuh ke tempat yang tidak ia kenali. Saat ia membuka matanya, tubuhnya terasa berat, namun ia menyadari bahwa ia tidak lagi berada di ruangan rumah tua itu. Kini, ia berdiri di sebuah ruangan yang tampak sama, namun semuanya terasa berbeda. Cahaya bulan yang tadi samar kini tidak ada, dan ruangan itu terasa lebih gelap, lebih sunyi, seolah berada di dimensi yang lain. Ardi melihat sekeliling, dan saat itulah ia menyadari bahwa ia tidak sendirian. Di sudut ruangan,
sosok-sosok lain berdiri dalam diam. Wajah mereka kabur, namun setiap orang tampak seperti terperangkap dalam cermin, tidak mampu keluar. Ardi merasakan ketakutan yang lebih besar menguasainya. Ia tidak hanya terjebak dalam dimensi ini, tetapi juga bersama dengan mereka yang mungkin sudah lama menjadi korban wanita cantik itu. Suara tawa kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Dan dari bayangan yang mengelilingi ruangan, wanita itu muncul lagi, kali ini dalam bentuk yang lebih menyeramkan, seolah-olah ia menikmati penderitaan Ardi. Tidak ada yang bisa melarikan diri dariku, jika tanya dengan suara yang penuh ancaman. Ardi merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sosok-sosok lain di sudut ruangan seolah menjadi bayangan bisu, penonton yang diam menyaksikan penderitaannya. Wanita itu kini berubah menjadi makhluk mengerikan, dengan wajah menyeramkan yang hampir tidak lagi manusiawi. Kulitnya pucat dan robek, matanya kosong, dan cakar tajamnya menggaruk-garuk udara seolah siap menerkam. Tidak ada yang bisa keluar dari sini hidup-hidup, desis wanita itu, suaranya menggema di seluruh ruangan. Setiap langkah yang diambilnya mendekati Ardi seperti bunyi rantai yang menyeret di lantai. Ardi mencoba melawan rasa takutnya, tapi tubuhnya menolak untuk bergerak. Rasa dingin yang tajam menusuk hingga ke tulang, membuat seluruh tubuhnya kaku. Namun, di tengah kepanikan itu, mata Ardi tertuju pada satu sosok di sudut ruangan. Salah satu dari sosok-sosok yang terperangkap itu tampak berbeda. Ia tidak bergerak seperti yang lain, tetapi tatapannya tajam, penuh amarah dan kebencian yang membara. Ardi tidak tahu siapa dia, tetapi ada sesuatu yang aneh tentang sosok ini. Ia tampak lebih sadar, lebih hidup. Ardi mencoba bergerak menuju sosok tersebut, berharap ada sesuatu yang bisa membantunya. Namun, setiap langkah terasa berat, seperti berjalan di tengah air yang dalam. Ketika ia semakin dekat, sosok itu tiba-tiba bergerak cepat. Sosok tersebut memandang Ardi dengan tajam, lalu mengulurkan tangannya, seolah mengisyaratkan untuk mendekat. Wanita itu, yang kini berada di belakang Ardi, tertawa keras, suaranya menggema dengan intensitas yang membuat kepala Ardi berdenyut. Tapi meskipun tertawa, ia tanpa sadar bahwa Ardi mendekati sesuatu yang tidak ia inginkan. Jangan dengarkan mereka, kata sosok misterius itu dengan suara serak. Suaranya terdengar jauh berbeda dari suara lainnya di tempat ini. Mereka tidak ingin kau bebas. Ardi ragu sejenak. Di satu sisi, wanita mengerikan itu mendekat dengan cakar siap mencabik tubuhnya. Di sisi lain, sosok misterius ini menawarkan sesuatu yang mungkin bisa membantunya. Dalam sekejap, Ardi membuat keputusan, dia mendekat ke sosok misterius itu, berharap ada jalan keluar dari mimpi buruk ini. Tiba-tiba, cahaya terang memancar dari tangan sosok itu, menerangi seluruh ruangan. Cahaya itu begitu terang hingga membuat Ardi menutup mata. Suara tawa wanita itu berubah menjadi jeritan marah, dan saat Ardi membuka matanya kembali, sosok wanita itu lenyap, seolah ditelan oleh cahaya. Ruangan itu kini kembali sunyi. Sosok misterius itu berdiri diam, memandang Ardi. Ini belum berakhir, katanya. Dia akan kembali, dan saat itu terjadi, kau harus siap. Ardi terdiam, pikirannya berputar-putar di antara rasa lega dan ketakutan. Sosok misterius itu baru saja menyelamatkannya, namun kata-katanya masih menggema di kepala Ardi. Ini belum berakhir. Meskipun wanita itu lenyap dalam cahaya, Ardi tahu ancamannya masih menggantung di udara. Sesuatu yang lebih buruk mungkin sedang menunggu.
Sosok misterius itu kini tampak lebih jelas. Wajahnya tampak berusia, namun penuh ketegasan, seperti seseorang yang sudah lama terjebak dalam mimpi buruk ini. "Siapa kau?" ditanya Ardi dengan suara bergetar, meskipun sebagian dari dirinya ragu apakah ia benar-benar ingin tahu jawabannya. "Aku seseorang yang, seperti dirimu, pernah mencari jawaban di tempat ini," jawab sosok itu, suaranya penuh kelelahan. "Tapi aku terlalu terlambat." Wanita itu, dia adalah penunggu tempat ini. Dia memerangkap setiap jiwa yang memasuki kampung ini dan membuat mereka bagian dari dunianya. Ardi merasa seluruh tubuhnya bergetar. Penjelasan itu membuatnya sadar akan bahaya yang lebih besar daripada sekadar kehadiran hantu cantik. Tempat ini bukan hanya dihuni oleh satu entitas. Ini adalah sarang kegelapan yang memerangkap siapa saja yang berani masuk. "Kau hampir terperangkap sepenuhnya," lanjut sosok itu. "Tapi ada satu cara untuk melarikan diri. Sesuatu yang belum ia duga. Dia mungkin bisa mengambil tubuhmu, tapi jiwamu masih punya kesempatan." Ardi merasakan sedikit harapan. "Apa yang harus kulakukan?" ditanyanya, mencoba menahan rasa cemas yang terus menghantui pikirannya. Sosok itu mendekat, menatap Ardi dalam-dalam. "Cermin itu," dikatanya sambil menunjuk ke arah cermin besar yang masih berdiri di sudut ruangan. "Itulah kunci keluar. Tapi kamu harus bergerak cepat. Jika tidak, dia akan kembali sebelum kau sempat meninggalkan tempat ini." Ardi menoleh ke arah cermin yang dimaksud. Bayangan dalam cermin tampak biasa saja sekarang, namun ada sesuatu yang bergetar di dalamnya, seperti permukaannya bisa pecah kapan saja. Ardi tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya. Ia harus melakukannya, atau terperangkap selamanya dalam bayangan gelap wanita itu. Tanpa berpikir panjang lagi, Ardi berlari menuju cermin. Namun, di saat yang bersamaan, ia mendengar suara tawa yang sangat dikenalnya. Wanita itu kembali, lebih cepat dari yang ia duga. Udara di ruangan menjadi berat, dan bayangan-bayangan mulai bergerak, membentuk wujud yang semakin mengerikan. "Ardi," teriak sosok misterius itu. "Sekarang." Ardi meraih cermin, dan kali ini, tanpa ragu, ia melemparkan dirinya ke dalam pantulan. Permukaan cermin terasa dingin di tangannya, namun tak seperti sebelumnya, cermin itu mulai bergetar keras. Cahaya dari dalamnya semakin terang, dan Ardi merasakan seluruh tubuhnya diserap oleh kekuatan cermin itu, seolah menariknya keluar dari dimensi ini. Di belakangnya, suara tawa wanita itu semakin keras, mendekat dengan kecepatan mengerikan. Tapi sebelum ia sempat menyentuh Ardi, semuanya berubah. Gelap. Ketika Ardi membuka matanya, ia tergeletak di atas tanah keras yang dingin. Udara di sekelilingnya terasa segar, berbeda dari kepekatan yang sebelumnya mencekam di dalam rumah itu. Dengan napas yang masih terengah-engah, ia bangkit perlahan, matanya menelusuri sekeliling. Kampung terlarang itu masih tampak sama, namun kini suasana yang melingkupinya terasa berbeda, seperti beban berat yang selama ini menggantung di udara telah hilang. Ardi berdiri di depan rumah tua yang baru saja ia tinggalkan. Pintu rumah itu tertutup rapat, dan tidak ada tanda-tanda bahwa di dalamnya pernah ada kehadiran makhluk mengerikan yang hampir merenggut hidupnya. Semua terasa sunyi, terlalu sunyi, seolah tempat ini baru saja menelan rahasia gelapnya ke dalam bayang-bayang abadi. Sambil memegangi kepalanya yang masih berdenyut, Ardi mencoba mengingat apa yang baru saja terjadi. Wanita itu, sosok cantik yang menakutkan, dan sosok misterius yang menyelamatkannya dari kehancuran.
Semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tidak nyata. Namun tubuhnya yang masih gemetar dan keringat dingin yang mengalir di punggungnya menjadi saksi bahwa itu semua sungguh terjadi. Tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar di belakangnya. "Kau berhasil keluar." Ardi berbalik dengan cepat dan melihat sosok misterius itu berdiri di kejauhan. Senyumnya tipis namun penuh makna. "Kau tidak akan terperangkap lagi, tapi ingat, kau harus membawa cerita ini keluar. Tempat ini mungkin tidak pernah akan sepenuhnya tenang," katanya sambil menatap rumah tua di belakang Ardi. "Namun, jika orang tahu tentang bahayanya, mungkin mereka akan berhenti datang." Ardi mengangguk, meskipun hatinya masih dipenuhi dengan ketakutan. "Tapi bagaimana denganmu? Apa yang terjadi padamu?" Sosok itu hanya tersenyum tipis, pandangannya kosong namun penuh pengertian. "Aku sudah terlalu lama di sini. Tempat ini adalah penjara yang tidak bisa kuhindari, tapi kau masih punya kehidupan di luar sana. Pergilah, dan jangan pernah kembali." Dengan kata-kata itu, sosok tersebut memudar, perlahan larut ke dalam bayang-bayang kampung yang kelam. Ardi berdiri dalam kesunyian, jantungnya masih berdetak kencang. Kelegaan yang ia rasakan bercampur dengan perasaan bahwa meskipun ia telah berhasil keluar, rahasia dan kegelapan dari kampung ini akan terus menghantuinya. Dengan langkah berat, Ardi berbalik dan berjalan meninggalkan kampung itu. Malam telah berganti pagi, namun dalam dirinya, bayangan akan sosok wanita cantik yang mengerikan itu tetap membekas. Ia tahu bahwa cerita ini akan terus hidup dalam pikirannya, dan mungkin suatu hari nanti, orang lain akan terjebak di tempat yang sama. Namun, untuk saat ini, ia selamat.